Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa-siswa SMP Negeri 4, ini saya Bu Sofi. Sekarang sedang berada di Bank BNI cabang utama di Jalan Gubernur Suryo. Kita akan berwisata BNI, yaitu belajar matematika bersama pihak Bank BNI ya. Ini kita sudah di depan. Sebelum masuk ini kita disuruh Jadi di sini di Bank BNI hari ini itu kita akan sudah mau ke lantai 4 tadi sama Mas Dion. Okay. Jadi ini kita proses ke lantai 4 menemui Ibu pimpinan BNI cabang utama, yaitu Bu Nur Yekti atau yang disebut dengan Bu Ati sebagai salah satu narasumber supaya kita tahu ya di dunia perbankan itu ada apa aja sih gitu. Jadi hari ini itu intinya kita akan lantai 4 akan belajar bersama apa nanti konsepnya kita ini. Halo anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang ini kita akan belajar matematika yang asik. Lihat saja seni berhitung dalam perbankan melalui belajar asik matematika. Jadi nanti kalian akan diperkenankan tentang perbankan itu apa saja isinya. Tetapi nanti di akhir acara ini saya akan memberikan pertanyaan. Jadi perhatikan betul-betul ya anakku semuanya. Mari kita berjalan sekarang. Gimana? Oh di sini. Oh ya. Selamat pagi, Bu. Iya. Ya, ini kita sudah berada di ruangannya Ibu Wakil Pimpinan Bank BNI. Nah, itu beliau masih mempersiapkan materinya untuk kalian semua. Sudah bergabung di sini. Oh ya, anak-anakku semuanya, tunggu sebentar ya. Ibu Sofi masih mempersiapkan peralatannya. Kalian harus perhatikan betul-betul ya. Soalnya nanti di akhir acara Bu Dia, Pak Pujo, dan Pak Arif akan memberikan pertanyaan. Baik, Pak Enggar. Pak Ya, Enggar. ya. Bagaimana? Bu Nuriekti, apakah sudah gabung? Sudah ya. Nah, langsung kita ke ini ya, ke utama ya, ke layarnya Ibu Nuriekti ya. Baik teman-teman, kalian simak baik-baik
apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Pimpinan Cabang BNI untuk diserap ilmunya. Disable, Mbak. Nggak bisa. Oh, disable. Oh, berarti dijadikan host ya. Pak Enggar, Ya, Sudah terdengar oleh Pak Enggar, BNI-nya mohon dijadikan host supaya Oh, ya. bisa share screen. Terima kasih. sudah silakan. Silakan untuk screen. -07. Nggak bisa, belum bisa. Sudah. Kayaknya belum masuk deh suaranya. Udah, Sudah? Sudah, Nak? sudah. Sudah. Terima kasih, Nak. Ya, Apa screen-nya sudah kelihatan, Nak? sudah Bu. Kita mulai sama-sama ya. Ya, Oke. Terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Belajar mengenai perbankan dan nanti kita sedikit kita hitung-hitungan matematika. Oke ya, sudah siap semuanya? siap. Oke, di mute semua ya. Oke, baik kita mulai saja. Perkenalkan sebelumnya nama saya, nama lengkap saya Nuryekti Sabarni, panggilan saya Ati. Saya ada di BNI Kantor Cabang Utama Surabaya. Mungkin adik-adik pernah lewat di Jalan Gubernur Suryo atau di Jalan Pemuda dulu namanya. Yang di depan Gerahadi itu ada gedung BNI besar di situ, itu yang disebut dengan Kantor Cabang Utama Surabaya. Nah, perlu teman-teman ketahui, nggak semua SMP loh materi kayak gini. Mungkin untuk daring baru dengan SMP 4 kita laksanakan. Tapi kalau dulu sebelum masa pandemi kita memang ada acara, sering ada tour de bank atau BNI Go to School. Tapi it's okay, meskipun kita lewat daring, tanpa mengurangi semangat, nanti katanya ada pertanyaan, so diperhatikan ya. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengetahuan tentang bank. Semoga nggak bosan, mudah-mudahan nggak bosan deh. Tapi perlu diketahui, saya sangat bangga menjadi pegawai BNI karena BNI adalah Bank Negara Indonesia yang asli Indonesia yang lahir di tahun 46. Maka BNI sering disebut BNI 46. BNI lahir tanggal 5 Juli 1946. Hati-hati ya, nanti tahu-tahu ada yang buat kuis lo ya. Tadi 5 Juli 1946, clue pertama. Oke, saya akan sedikit berbagi siang hari ini pengetahuan tentang bank. Pengetahuan tentang bank ini mengenai apa itu bank dan siapa saja yang bisa akses ke bank dan apa dan bagaimana perbankan, kenapa perlu bank, dan juga nanti kalau bagaimana sih jadi pegawai bank, harus siap-siap apa saja sih kalau jadi pegawai bank. Yang pasti anak-anakku, apapun jurusannya, apapun mata pelajarannya, mesti harus belajar rajin-rajin dan giat supaya bisa jadi pegawai bank. Aduh, Aisyah ngantuk. Waduh. Oke. Nah, sekarang mengenai bank, saya akan mulai saja. Yang berkata ini berarti saya
Mas Reinhardt, tabung zaman old itu pakai nih, kalau zaman sekarang anak udah nggak ada nih ya yang nabung kayak gini, pakai celengan tanah, pakai celengan jago atau pakai celengan bambu. Itu sudah kuno zaman dulu. Jadi kalau ada anak sekarang nyimpen uang di bawah dom, di bawah bantal atau di dalam perangkat ya. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana sih kita mau nabung ke bank? Jadi ada gerakan dari OJK untuk ayo ke bank. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang tujuannya semua masyarakat itu harus bisa akses ke perbankan secara nyaman, lancar, dan aman. Jadi anak SMP boleh? Boleh. Anak SMP pun seharusnya sudah mulai belajar menabung atau belajar mengenal perbankan. Jadi itu sesuai dengan gerakan dari OJK, yaitu inklusi keuangan. Ada 3 fungsi untuk fungsi utama perbankan nasional. Bank itu ada di tengah-tengah ya, adik-adik, ada di tengah-tengah dengan cara yang pertama fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Kalau teman-teman nabung, berarti itu perbankan sedang menghimpun dana masyarakat. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat, itu bank menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jadi perbankan, seperti halnya juga BNI, itu ada di tengah-tengah, ngumpulin uang melalui tabungan atau deposito dan menyalurkan melalui kredit. Mungkin teman-teman masih belum ini ya, apa sih Bu kredit? Kredit itu pinjam ke bank untuk keperluan, biasanya keperluan usaha atau keperluan konsumtif. Dan fungsi ketiga bank itu adalah menyediakan layanan jasa perbankan. Jasa perbankan di sini banyak sekali. Yang pertama mungkin kalau teman-teman lihat film-film, ada layanan safe deposit box atau SDB, nyimpen barang supaya aman. Yang punya kunci itu cuma orang itu saja, bahkan ada yang pakai screen wajah, screen jari. Jadi yang masuk kayak di film-film hanya orang-orang tertentu saja. Layanannya banyak sekali, ada kustodian, ada pembuatan garansi bank, ada surat keterangan bank, ada tadi safe deposit box, ada transaksi luar negeri, dan sebagainya. Jadi fungsinya bank ada di tengah-tengah, yaitu dana masyarakat dan menyalurkan dana ke kita lanjut ke slide selanjutnya. Bank dibagi menjadi 4 secara umum. Mas Davin liatin ya Mas Davin. Ada 4 ya banknya. Yang pertama adalah bank umum, yang kedua bank umum syariah, yang ketiga itu BPR atau bank perkreditan rakyat, dan ada BPR syariah. Ada berapa? Boleh tunjuk jarinya, ada berapa? 4. 4 Bu. Oke, berarti masuk 4 Bu. 4 Bu. 4. Fungsi bank 4 Bu. 4. apa? 4. Oke, ya pintar. Nah, tadi disebutkan fungsi bank ada berapa? 4. Ada 3. Menghimpun dana masyarakat.
mengikuti Tiga. masyarakat di sini. Yang pertama ada bisa melalui produk tabungan, Tabungan, giro, deposito. dan deposito. Oke, siapa yang sudah punya tabungan di bank? Saya ada BCA Mandiri, BRI, Bank Panin. 3. Oke, terima kasih. Niaga. Oh, oke. Kalau yang belum punya tabungan di BNI, nanti boleh minta buka tabungan di BNI. Ada Tapus 3. Anak buat kalian bisa Saya. digambari apa ya? Bisa digambari Avenger, bisa digambari Transformer, bisa digambari ya. Enggak ya. Oke. Kalau tabungan itu simpanan yang bisa setiap hari diambil pakai buku tabungan atau melalui kartu debit. Kalau giro sama simpanan atau tabungan uang, tapi nariknya pakai kertas khusus namanya cek atau BG. Kalau deposito itu simpanannya yang ada janjinya, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan nggak bisa ditarik setiap hari, kecuali pada saat jatuh tempo. Udah ya, paham? Kita lanjut ya. Ya. Jadi tabungan tadi ya sudah ya, dapat buku tabungan, dapat kartu ATM, ada bunganya atau bagi hasil. Tapi memang ada biayanya, ya iyalah. Secara kami juga kerja di sini, pakai mesin, pakai listrik. Nah itu maka ada biaya bulanan. Yang pasti manfaatnya aman, terjamin, dan berkembang. Juga praktis. Ya, karena sekarang ada pakai mobile banking. Sudah ada yang tahu mobile banking belum? Belum. Sudah. Seperti Tahu, sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Nanti dikirim ya rekening, tak kasih nomor rekening, kirim ke nomor rekening itu ya. Oke, dan yang pasti praktis dan hemat. Apalagi anak-anakku tersayang sekarang lagi pandemi, jadi anak-anak memang mau nggak mau harus mulai punya rekening untuk semua transaksi. Karena apa? Sekarang kita lebih aman, tidak harus keluar kemana-mana, menggunakan mobile banking. Dan teman-teman harus punya perencanaan. Habis ini mau kemana, mau ke SMA mana, dan ini maka kenapa manfaatnya yang terakhir adalah selain praktis adalah hemat. Jadi kita kalau punya tabungan itu diharapkan bisa hemat. Oke. Selanjutnya jasa perbankan. Oke. Jasa perbankan di sini ada pengiriman uang atau transfer, transaksi pembayaran, transaksi pembelian, dan penagihan atau inkasu. Kalau kirim-kirim uang, kayaknya kalian belum deh ya. Kalian belum cukup umur untuk kirim uang, kecuali teman-teman ini minta tolong orang tua, dikirimkan Bu buat bayar ke sekolah atau bagaimana. Teman-teman sudah punya mobile banking ya, pasti. Kemudian ada jasa transaksi pembayaran. Ini mau bayar SPP, bayar telepon, bayar apapun bisa. Ajak goyan aja. Untuk UKP Kita. ya kenapa nggak Christian Aku tentang BNI atau BNI. Oh, dipindah ke sini ya? untung aku sih sok cowok sebelah
Cik Mesui. Mohon mic-nya dimatikan anak-anak, mic-nya dimatikan. Dijaga mulutnya ya. Cik Mesui. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian jasa transaksi pembelian dan juga transaksi penagihan inkasu. Kalau untuk mohon maaf ini di belakang kita memang banyak sekali ada juga Bapak Ibu guru kalian. Di sini untuk pembelian atau pembayaran itu memang dengan institusi-institusi atau dengan penyedia jasa atau operator yang sudah bekerja sama dengan BNI. Jadi misalnya untuk pembayaran, misalnya dengan Shopee kita sudah, dengan GoPay kita sudah, dengan Tokopedia kita sudah, Bukalapak kita sudah. Tapi kalau yang belum bekerja sama juga pastinya kita akan selalu nambah. Selanjutnya, untuk pembelian juga bisa, pembelian voucher-voucher, pembelian atau top up e-wallet juga kami ada menu-menunya. Kalau yang sudah punya mobile banking pasti sudah tahu menunya apa saja. Oke. Terus gimana sih caranya bisa pakai produk perbankan? Yang sudah punya rekening berarti dulu waktu buka datang ke bank ya? Atau pakai punya papa atau mamanya ya? Jadi gini, kalau sekarang ini ke bank tuh sangat sederhana. Bahkan kalau mau punya rekening, ada loh mesin yang bisa kita buka rekening, tidak perlu pakai ngantri, tidak perlu ketemu petugas bank. Adik-adik cukup datang ke mesin yang disebut mesin Sonic. Mesin Sonic itu ada di sekarang ini ada di sini, ada di bawah. Jadi bisa langsung datang ke sini untuk melakukan pembukaan rekening. Di sini bisa datang juga ke customer service. Nanti akan dikasih penjelasan apa itu, apa saja yang dimaksud tabungan, biayanya berapa, dan seperti apa. Dan nanti pertama kita akan setor akan diterima oleh petugas yang disebut teller. Bukan teller ya, teller. Tellernya itu adalah orang, teller itu yang menghitung. Jadi akan teman-teman pada saat masuk ke bank itu pertama akan ketemu tugas pengamanan itu pasti atau satpam atau security. Nanti akan kalau yang tempat pembukaan rekening itu disebut custody dan di situ semua produk bisa dijelaskan. Nanti kalau yang menerima dan memberikan uang itu disebut teller. Tapi ingat ya, ini sudah zaman now. Teller juga sudah ada mesinnya yang disebut VTM, virtual teller mesin. Orang sudah digantikan mesin sekarang. Jadi di bawah pun sudah dikurangi tellernya, diganti dengan mesin. Jadi semua nih sekarang sudah diganti mesin ya, CS-nya sudah diganti mesin, tellernya juga diganti mesin. Oke. Sampai di sini. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya kita nggak akan lama-lama ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu guru di sini. Mungkin anak-anak nanti akan ngantuk. Gini, boleh sedikit saya cerita. Di bank itu pegawainya tidak dari satu jurusan. Apapun sekolahnya di bank ada. Kenapa? Karena nasabah kita juga bermacam-macam. Jadi di bank itu ada yang dari dokter hewan. Di bank itu ada yang insinyur pertambangan. Di bank ada insinyur pertanian. Di bank ada ahli mikrobiologi.
Seperti saya juga dari mikrobiologi. Kemudian ada yang dari peternakan, ada yang dari ekonomi, ada dari akuntansi, ada dari hukum. Semuanya ada. Kenapa? Karena kita di sini melayani nasabah yang bermacam-macam. Tapi kuncinya cuma satu, harus rajin belajar. Karena apa? Di bank itu adalah lembaga yang merupakan kepercayaan orang. Dan kita harus cermat, teliti, akurat kalau dititipi atau diamanai dari orang berupa dana ataupun menyalurkan berupa kredit. Ini adalah salah satu contoh. Hampir di semua bagian di bank ada angkanya. Jadi mesti senang matematika ya semuanya ya. Senang nggak sama matematika? Enggak. Enggak. Lumayan. Susah, Bu, susah. Lumayan Bu, susah ya Bu. Lumayan. Kalau susah, Lumayan. Susah. kerja di bank, ayo kita coba belajar dan menyukai matematika. Karena jadi teller harus ngitung, jadi CS harus ngitung, di bagian kredit juga harus ngitung. Di mana-mana harus menghitung. Jadi sekarang dicoba ya cinta sama matematika ya, oke? Nggak ada yang jawab. I love you matematika. Iya, Bu, iya, Bu, ya. Nah, sekarang ini salah satu contoh kalau kita ada nasabah atau misalnya Angela Meita. Oh, Angela lihat ke sini ya. Angela punya uang 1 miliar. Wow. 1 miliar deposito 3 bulan atau 92 hari karena biasanya 31, 30, 31, 92 hari. Bunga atau rate atau bagi hasil dari BNI itu 5%. Oh, mana nih anaknya tadi yang disebut kok hilang? Wah, langsung menghilang. Nah, ini berapakah yang didapat selama 3 bulan? Ini ada contoh. Jadi bunga yang diperoleh adalah nominal depositonya dikalikan rate atau bunga yang sudah disepakati atau sesuai yang ketentuan berlaku, dikalikan jangka waktu harinya, dibagi 365, tapi ada dikali 80%. Kenapa? Karena setiap bunga yang diterima oleh nasabah harus dikenakan pajak bunga sebesar 20%. Jadi semuanya dikalikan 80%. Jadi kalau tadi namanya siapa ya? Hilang soalnya. Angela nih dia. Iya, Bu. Apa? Uang 1 Saya. miliar dititipkan di BNI dalam deposito 92 hari dengan bunga 5% sebesar Rp10.082.191. Rumusnya gampang sekali ini, seperti yang ada di layar. Tapi kalau mau ngitung tabungan nanti pusing karena tiring. Bunga segini, naik segini. Kalau ini yang paling gampang. Kira-kira untuk hitungan kayak gini bisa nggak? Bisa kan ya? Oh, ada 3 partisipan raise hand, siapa ya? Nggak kelihatan nih, ada 3 partisipan yang ini. Oke. Intinya kita tadi seperti halnya yang sudah saya sampaikan di depan, sekolah itu harus rajin di jurusan manapun, di kelas berapapun. Kalau kepingin kita bisa sukses dan nanti bisa kita menjadi kepingin masuk di bank. Khususnya pelajaran matematika harus dicintai karena di bank mau tidak mau ada simulasi atau hitungan yang akan ditanyakan oleh nasabah. Jadi mesti
cinta matematika dulu, baru nanti kita akan mencintai pekerjaan kita, termasuk kalau nanti adik-adik kepingin untuk bergabung bekerja di bank. Ada nggak yang mau jadi pegawai bank? Oke. Saya enggak, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Mau jadi YouTuber semua ya? Iya, Bu. Benar. Iya, iya, iya. YouTuber. Bola, Bu. YouTuber Oke. yang lain tuh. Mau jadi 3 influencer juta subscriber. semua. 3 juta subscriber. Bola, Bu. Benar bola, Bu. YouTuber FF. Kenapa? Perwira, Bu. YouTuber PUBG. YouTuber PUBG, Bu. YouTuber ML. PUBG, PUBG, PUBG. ML. PUBG. ML. Masalah YouTuber Jarang. FF Burik. ini langsung semuanya bereaksi ya. Burik. Tapi jadi YouTuber kalau nggak bisa ngitung nanti juga kena tipu. Oh, jadi harus bisa ngitung. Sepakat ya? Semuanya harus bisa dulu basic ilmunya. Iya, Bu. Oke, ini contoh hitung-hitungan. Nanti katanya dari Bu Guru ada pertanyaan. Jadi hitung-hitungannya coba dilihat dulu. Di apa? Di screenshot. Ya udah. Siap enggak? Oke. Dan ini berikutnya saya mau kasih contoh mengenai satu program BNI yang bisa khusus untuk adik-adik, yaitu Tapus Anak. Jangan ketawa dulu ya. Tapus Anaknya BNI keren. Karena kok berubah. Desainnya. Oh belum, nanti belum selesai. Karena di situ desainnya. Apa sih, Bu? Iki loh. Mas Rehan, si Rehan. Iki ta. Karena Iki Adel. anak Si Adel sih. Ayo kok betek iku mau lu gak genar iki Adel. Ya iki kan memang. Enggak duduk. jadi kan pegang kartu siswa ya. Jonathan. Ya, kartu siswanya yang punya teman-teman itu Kayak ibu-ibu. udah ATM-nya BNI. Jadi Jonathan, cucu. teman sudah bisa Kenapa? menggunakan dan memanfaatkan Apa? Aku turun. tabung, terus untuk Karnaval. internet banking, Kenapa? banking. Bisa, menang. Oi. Desainnya adalah dari SMP 4 dan juga ya administrasi. Nggak bayar, alias nggak bayar, gratis. Oke, ini sekilas mengenai pengetahuan perbankan dan juga tadi ada sedikit masalah untuk hitung-hitungan. Saya kira kalau teman anak-anak biar nggak bosen itu sekilas mengenai perhitungan perbankan sudah kami sampaikan fungsinya bank seperti apa dan di situ petugasnya ada apa saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai BNI. Ada, Bu. Enggak ada? Berarti sudah kalau ditanya hitung-hitungan yang tadi sudah bisa semua ya? Bisa. Bisa, pinter. Bisa. Oh, bisa. Siapa itu yang bisanya panjang sekali? Kayaknya ngantuk. Rehan, Bu. Bisa. Apa udah? Oke, ini generasi milenial. Anak-anak milenial itu harus punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan nggak keren. Malu.
namanya anak zaman now itu mesti punya rekening, mesti punya ATM, mesti punya Iya Bu, mobile punya banking. banyak Bu saya Bu. Oh iya Bu, enak Bu. Kenapa? Bisa transfer ya Bu ya. Bisa transfer sendiri Bu. Sekarang Iya, bisa transfer Bu. sendiri. Betul. Bisa transfer sendiri Bu. 1 juta Bu. 2 juta. Beli HP juta buat siapa? Gopay, Top up. transfer sendiri. Transfer Bu bisa Bu. Top up 1 juta. Transfer sendiri Bu. Oh, diam. Oke, saya kira itu dari BNI. Ibu yang kemarin foto-foto itu sudah jadi teacher. Kemarin ibu dan tadi ibu guru tuh sudah jalan-jalan ke BNI untuk melihat seperti apa sih banking hall, seperti apa sih teller, seperti apa sih PS dan pekerjaannya tadi yang sudah saya sebutkan di depan ya. Kalau memang mau ini. Oh, kakak. Bro Levi. Ini nggak bisa. Bro Levi. Seruduk beca. Bro Levi. Woi, rame ae. Rame aja. Halo. Jangan rame napa? Halo. Iya. Saya jadikan saya host ya. Pak Enggar yang mana ini Pak Enggar? Pak Aziz ya? Pakai akunnya Pak Aziz ya? Iya. Ada kesalahan. Halo, Woi, Bikawi. diam woi. Mohon jadikan saya kembali host Bu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Nana. Sampai Oh ketemu. ya, terima kasih. Ya. Ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Ayo bangun. Ya sudah, terima kasih. Bersama lu. Oh, Pak Enggar, Kita Sudah? bisa Bu. sudah bisa? Ya sudah bisa. Oke. Jadi anak-anak silakan tanya. Melalui chatting juga bisa. Halo anak-anak, silakan untuk bertanya. Pertanyaan? Yang nomor 1, tadi sudah disebutkan ya, apakah BNI lahir, tulis tanggalnya. Halo, untuk khusus anak-anak yang tadinya ramai di chatting, itu mohon untuk dikondisikan tulisan-tulisannya serta kalimat-kalimat yang tidak penting. Mohon untuk tidak melanjutkan berlebihan, terutama dengan Rahmadani Hadi Santana kelas 8F. Mohon untuk berhenti. Sama Maulana Jul Fikri kelas 7E. Pertanyaannya yang nomor 1 ya. Kapankah BNI lahir?
Nanti dari itu aja Bu. Fungsi bank itu apa? Fungsi bank itu apa? Terus untuk pertanyaan berikutnya yang matematika, bisa saya WA-kan langsung ya. Tulis nanti dibaca dulu dari WA. Saya WA-kan langsung. Yang dari Pak Pujo biar di WA Pak Pujo, yang dari Pak Arif biar di WA Pak Arif, yang dari saya kemudian. Oke. Ya. Kita lanjutkan pertanyaannya bisa kali. Kapankah BNI dilahirkan? Yang kedua, fungsi utama 5 Juni 1945. Apa? Mohon Budia, speakernya untuk dihidupkan. Halo, speakernya dihidupkan. Halo, Budia. 5 Juni 1990. Halo, Budia. Bu Sofi, Baik, Pak mohon. Enggar, kembali lagi ke saya. Ya, ini Anak-anak sudah mohon disimak ya maaf. tadi penjelasan dari. Mohon maaf, Budia, untuk silakan mengulang kalimatnya karena tadi dimute. Speakernya Oke, kembali dimatikan. lagi ke Bu Sofi. Jadi mohon maaf, Tadi bisa kalian diulang, sudah Gi? menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Pimpinan Bank BNI cabang Surabaya. Lalu diberi soal dari Budia. Yang pertama tadi mengenai kapan Bank BNI lahir. Kemudian yang kedua, Fungsi dari bank itu apa sih? Nah, kemudian yang ketiga itu soal dari masing-masing guru matematika yang mengajar kalian. Jadi misalnya kelas 7A itu gurunya adalah Budia, itu nanti dikirim ke Budia. Ya. Kalau kelas 8 gurunya adalah Pak Khoirul, Arif atau Pak C, nanti dikirim ke Pak C ya. Kemudian yang kelas 9 yaitu Pak Pujo, nanti jawabannya dikirim ke Pak Pujo. Begitu seterusnya. Oke. Pertanyaannya mohon dicatat ya. Yang pertama yaitu kapan BNI dilahirkan? Kapan sih Bank BNI itu lahir atau ada? Nah, catat di buku. Kemudian soal yang kedua adalah apa sih fungsi utama perbankan? Fungsinya dari bank itu apa? Nah, itu soal nomor 2. Ya. Yang pertama tadi kapan BNI lahir, yang kedua yaitu apa fungsi dari bank. Kemudian yang ketiga, soal akan di-share oleh masing-masing guru mata pelajaran matematika melalui grup WhatsApp, nanti akan dibagi dan dikirim ke masing-masing guru matematika. Misalnya guru matematika kelas 7 adalah Budia, dikirim ke Budia, Japri. Guru kelas 8 Pak C dikirim ke Pak C. Guru kelas 9 Pak Pujo dikirim ke Pak Pujo. Gitu ya? Paham? Oke, pintar. Ya, sudah. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai perbankan ini. Bu, yang ketiga apa, Bu? Nomor 3 nanti soalnya dikirim dari guru matematika masing-masing kelas. Nanti akan dikirim di grup WhatsApp, di grup
utama di grup tugas Ya, Bu, ya, Bu. Sudah. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Soalnya Tidak, Bu. hanya 3. Yang pertama tadi kapan Tidak. BNI lahir, yang kedua yaitu apa fungsi bank, yang ketiga soal matematika yang berhubungan dengan hitung-hitungan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Pimpinan Bank BNI. Nah, itu nanti jawabannya akan dikirim ke guru masing-masing, begitu. Ya, Oke, Bu. jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ya. saya kembalikan ke Pak Enggar. Pak Enggar. Halo Pak Enggar. Ya, Bu. Pak Enggar. Apa ada pertanyaan dari anak-anak? Mana? Pak Pendi sudah pensiun ya. Pak Effendi sudah pensiun, sudah. Halo, iya ini mungkin anak-anak. Oke, Pak Enggar. Iya, ada yang mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan kepada pihak BNI. Baik, sekian live dari BNI, Bu Sofi dan Ibu Pimpinan mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih buat anak-anakku semua. Selamat belajar, semangat belajar dari manapun belajar itu. Ya. Yes, oke. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu langsung tutup dari sini. Sekian kunjungan wisata dari Bank BNI Cabang Surabaya. Kalian tetap semangat belajarnya, meskipun belajarnya dari rumah, meskipun belajarnya banyak kendala ya, tetap semangat belajar. Bu Sofi dari sini undur diri karena sudah selesai waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Enggar. Waalaikumsalam.